Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Kakak harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajarnya. Oke, di video ini kakak akan menjelaskan mengenai ruang-ruang matriks, terutama pada subbab, kernel, dan jangkauan atau rank. Oke teman-teman, tanpa menunggu lagi, kita sama-sama membahas soal mengenai materi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat transformasi matriks yaitu kernel dan jangkauan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai transformasi linear. Apa itu transformasi linear? Jadi transformasi linear yaitu bentuk pemetaan dari suatu ruang vektor ke ruang vektor lainnya. Ya, pemetaan itu merupakan sudah kita pelajari pada SMP, yaitu pemetaan suatu fungsi. Nah, ini hampir sama. Misalkan saja ada suatu himpunan vektor, kita simpulkan dengan himpunan vektor V, kemudian himpunan vektor lainnya itu kita simpulkan dengan himpunan vektor W, di mana himpunan atau elemen atau anggota dari himpunan vektor V yaitu V1, V2, V3 dan V4 dan V5. Kemudian himpunan atau elemen dari W yaitu 0, W1, W2, W3. Nah, ini T itu merupakan pemetaan antara vektor W ke vektor V ke vektor W, yaitu kita petakan dari vektor 1 ke 0, dari vektor 2 ke vektor W1, dari vektor 3 ke 0, dari vektor 4 ke 0, dan dari vektor 5 ke vektor W1. Sehingga kita dapatkan, sehingga untuk definisi kernel yaitu kita tulis T yaitu kernel T, yaitu hasil yang memetakan dari vektor V, anggota vektor V ke 0. Jadi himpunan dari kernel T yaitu vektor V1, vektor V3 dan vektor V4. Karena vektor V1, vektor V3 dan vektor V4 itu mengarah ke 0. Sedangkan untuk rank atau jangkauan itu kebalikan dari kernel T, yaitu karena rank itu atau daerah hasil, yaitu daerah hasil, maka yang daerah hasil dari ini yaitu vektor W, anggota vektor W, di mana daerah hasilnya itu 0 dan W1. W2 dan W3 itu tidak ada pemetaan dari vektor atau anggota vektor V. Kita masuk saja langsung dalam soalnya, yaitu misalkan T sama, yaitu memetakan ruang R2 ke R2, ia adalah perkalian oleh matriks, di mana matriksnya yaitu 2, min 1, min 8 dan 4. Maka periksalah apakah A matriks min 1, min 4 dan 5 matriks 5, 10 terletak di kernel T. Dan bagian B, periksalah apakah matriks 5, 0 dan matriks 1, min 4 terletak di jangkauan atau rank RT. Untuk menjawabnya ini kita terlebih dahulu membahas mengenai, sebelum kita masuk ke penyelesaiannya, yaitu misalkan transformasi linear suatu matriks yaitu X, vektor X adalah perkalian antar matriks dengan vektor matriks, yaitu sama dengan, dimana A sebagai soalnya yaitu 2, min 1, min 8, 4 dikalikan dengan vektor X. Vektor X kesini karena dia dimensi 2 yaitu R2, maka kita tulis X1, X2. Kalau dia di sini R3 atau berdimensi 3, maka kita tulis X1, X2, X3 sampai seterusnya. Kemudian sama dengan ini vektor B1, B2 yaitu ini R2, memetakan di R2 atau daerah hasil. Langsung saja kita periksa apakah vektor min 1 dan vektor min 1, min 4 terletak di kernel T. Untuk menjawabnya kita berangkat lagi dari definisi, yaitu kernel T itu adalah daerah hasil yang semuanya itu bernilai 0. Berarti yang kita ubah itu adalah X1 dan X2 nya, dan vektor B1 dan B2 itu semuanya harus bernilai 0. Dan nilai vektor X ini itu daerah asal, dan
dan juga ini R2 itu merupakan daerah asal. Kemudian ini vektor X1 dan X2 itu sebagai daerah asal juga, kan dikalikan dengan vektor A, di mana vektor A yaitu 2 min 1 min 8 4 sama dengan vektor B1 dan matriks B1 B2 itu sebagai daerah hasil, yang dimana di sini memetakan R2 itu sebagai daerah hasil. Kita berangkat di kernel T, definisinya yaitu daerah asal yang dipetakan ke 0, berarti daerah hasilnya itu harus sama dengan 0. Yang kita ubah yaitu daerah asalnya X1 dan X2. Kita masukkan nilai matriks min 1 min 4 ke dalam X1 dan X2. Kemudian ini kita tulis ulang 2 min 1 min 8 4. Kemudian kita perkalikan yaitu 2 kali min 1 sama dengan min 2 ditambah min 1 kali min 4 sama dengan positif 4, jadi min 2 tambah 4. Kemudian ini min 8 dikalikan min 1, 4 dikalikan min 4 yaitu min 8 kali min 1 sama dengan 8, 4 kali min 4 sama dengan min 16. Jadi hasilnya yaitu min 2 tambah 4 sama dengan 2, 8 tambah min 16 sama dengan min 8. Karena hasilnya tidak sama dengan matriks 0 0 hasilnya, jadi kesimpulannya yaitu matriks min 1 min 4 bukan terletak di kernel T. Kemudian kita periksa lagi matriks yang lainnya yaitu 5 10, apakah matriks 5 10 terletak di kernel T. Sama seperti secara sebelumnya, yaitu kita ubah nilai X1 dan X2 nya itu dengan matriks 5 10. Kemudian kita perkalikan baris dan kolomnya. 2 kali 5 sama dengan 10, min 1 kali 10 sama dengan min 10, jadi 10 tambah min 10. Kemudian ini min 8 tambah 5, 40, min 40, kemudian 4 kali 10 sama dengan 40, jadi min 40 ditambah 40 sama dengan 0. 10 kurang 10 sama dengan 0. Karena hasilnya sama dengan 0 sesuai dengan penjelasan dari kernel T, yaitu daerah asal yang dipetakan ke 0. Jadi matriks 5 10 terletak di kernel T karena hasilnya itu 0 0. Kemudian kita jawab bagian B. Sebelum kita menjawab bagian B, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu rank atau jangkauan. Rank atau jangkauan itu mengubah hasil dan memeriksa X apakah konsisten atau tidak. Kalau kernel itu yang diubah adalah daerah asalnya atau X1 X2, matriks X1 dan X2. Kalau rank atau jangkauan yang kita ubah itu adalah yang ini, daerah hasil. Nanti diperkalikan baris dan kolom, kemudian kita cari nilai X1 dan X2, apakah nanti 2 persamaan atau 3 persamaan atau berapa atau yang lebihnya itu konsisten atau tidak. Langsung saja kita jawab bagian B, yaitu apakah matriks 5 0 terletak di rank atau jangkauan T. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita ganti daerah hasilnya yaitu matriks B1 B2, kita ganti dengan 5 dan 0. 5 dan 0 ini X1 dan X2 itu tetap ya, X1 matriks X1 X2. Kemudian matriks 2 min 1 min 8 4 ini kita mau kasih metode Gauss-Jordan, yaitu kita sumbu atau diagonal utamanya harus sama dengan 1, kemudian di bawah diagonal utama itu harus sama dengan 0. Kita pakai metode eliminasi baris dan kolom. Kita harus menjadikan nilai 2 ini sama dengan 1 dengan cara baris pertama dikalikan dengan 1/2. 2 dikali 1/2 sama dengan 1, min 1 kali 1/2 sama dengan min 1/2. Kita tulis kembali dengan mengubah ini 2 min 1 jadi 1 min 1/2 karena sudah dikalikan dengan 1/2. Kemudian kita akan ubah min 8 dan 4 ini sama dengan 0. Bagaimana caranya? Yaitu baris kedua ini kita tambah dengan 8 dikali baris pertama, yaitu min 8 ditambah 8 kali 1. Min 8 tambah 8 sama dengan 0. Kemudian 4 ditambah 8 kali min 1/2. 4 ditambah min 4 sama dengan 0. Kemudian kita tulis ulang dengan hasil yang baru, yaitu 1 min 1 min 1/2 0 0 dikalikan dengan matriks X1 X2 sama dengan matriks 5 0.
Kemudian kita perkalikan baris dan kolomnya, yaitu 1 kali X1 sama dengan X1 min 1/2 dikali X2 sama dengan min 1/2 sama dengan 5. Kemudian 0 dikali X1 sama dengan 0x1, 0x2 dikurang sama dengan 0x2 sama dengan 0. Kemudian kita periksa persamaan linear. Dua persamaan linear ini kita mencari nilai X1 dan X2. Karena terlebih dahulu yaitu kita cari X1 nya itu X1 sama dengan 5 ditambah 1/2 X2. Ini min 1/2 X2 dipindah ruaskan ke ruas kanan ya. Karena X2 merupakan variabel bebas dan X1 merupakan variabel terikat. Kenapa X2 dinamakan variabel bebas? Karena nilai X2 ini itu bebas apa saja, bisa nilai apa saja. Sedangkan nilai X1 disebut variabel terikat karena nilai X1 ini bergantung pada nilai X2. Kemudian kita misalkan saja nilai X2 nya ini sembarang nilainya ya, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita misalkan saja X2 sama dengan 1, maka X1 nya yaitu kita substitusi nilai X2 ke persamaan ini, jadi 5 tambah 1/2 kali 1 sama dengan 1/2, jadi 5 tambah 1/2 sama dengan 5 1/2. Kita substitusikan nilai 1 X2 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 5 1/2 ke dalam persamaan kedua. Jadi 0 kali X1 sama dengan 0 kali X1 di mana X1 sama dengan 5 1/2, jadi sama dengan 0 dikurang 0 kali X2 di mana X2 sama dengan 1 juga sama dengan 0, jadi 0 kurang 0 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya yaitu karena X1 dan X2 konsisten, maka matriks 5 0 merupakan rank T. Kemudian kita beralih lagi ke matriks berikutnya, yaitu periksalah apakah matriks 1 min 4 terletak di RT. Sama seperti soal sebelumnya, yaitu matriks X1 dan X2 itu tetap, yang diganti adalah matriks di baris kanannya, sebelah kanannya ini kita ganti jadi min 1 min 4. Kemudian kita tulis kembali yang ini, kita sudah mendapatkan nilai matriks barunya itu 1 min 1 0 0. Kita tulis kembali. Kemudian matriks X1 X2 sama dengan matriks 1 min 4. Kemudian kita seperti cara sebelumnya, yaitu X1 1 kali X1 sama dengan X1 min 1/2 kali X2, jadi kurang 1/2 sama dengan 1. 0 dikali X1 sama dengan 0x1, 0 kali X2 sama dengan min 0x2 sama dengan min 4. Kita cari nilai X1 nya yaitu sama dengan 1 ditambah 1/2 X2, dipindah ruaskan nilai min 1/2 X2 ke ruas kanan. Kemudian kita pakai pemisahan lagi, misalkan nilai X2 itu sembarang nilai, tetapi di sini saya mengambil nilai 3. Jadi jika X2 sama dengan 3, maka X1 sama dengan 1 tambah 1/2 kali 3. 1/2 kali 3 sama dengan 3/2, jadi 1 tambah 3/2 sama dengan 5/2 atau 2,5. Kita substitusi lagi nilai X2 dan X1 ke dalam persamaan kedua, jadi 0 dikali X1 di mana X1 sama dengan 5/2 sama dengan 0, dikurang 0 kali X2 sama dengan di mana X2 sama dengan 3, jadi 0 kali 3 sama dengan 0, 0 dikurang 0 seterusnya adalah sama dengan 0, tetapi dalam persamaannya sama dengan min 4. Jadi ini sebelah kiri dan sebelah kanannya itu tidak konsisten ya. Jadi kesimpulannya karena X1 dan X2 tidak sama dengan 0 atau tidak konsisten, maka matriks 1 min 4 bukan rank atau jangkauan T. Oke teman-teman, mungkin untuk video ini itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe untuk video kali ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat seperti yang kalian dapatkan ini. Oke, thank you for attention and see you for the next my video.